Bagaimana mungkin aset bernilai 10 triliun bisa menganggur? Ini kelalaian atau memang tidak ada keseriusan? Kami di DPR tak henti-hentinya untuk mengkritisi pemerintah terkait dengan ada beberapa aset yang mangkrak. Apakah DPRD melihat ada indikasi pemborosan anggaran atau bahkan potensi kerugian negara? Kita mendorong dalam hal ini adalah APH. Silahkan audit. Kalau memang ada penyimpangan ya silahkan diproses. Lanjutkan yang betul-betul bermanfaat di masyarakat. Ngapain kita bikin program baru kalau kita lihat sudah ada yang kita bisa lanjutkan supaya bisa mengurangi anggaran. Pemimpin kan harus dikritik. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemimpin ya. Sama dengan saya. Saya selalu siap dikritik. Kalau masih ada orang-orang yang mengkritiki saya berarti saya masih disuka. Selamat datang di podcast Kata Abangda. Hari ini kita tidak bicara soal seremoni. Kita bicara soal pemborosan uang rakyat. Di Sulawesi Selatan, ratusan aset pemerintah provinsi nilainya bahkan disebut-sebut mencapai 10 triliun rupiah. Terbengkalai, disengketakan, bahkan dikuasai oleh pihak lain. Mulai dari Stadion Matoanging yang dulu menjadi simbol olahraga, kini mangkrak tanpa arah. Lalu Barombong, lalu Stadion Barombong yang dibangun tapi tak pernah benar-benar dituntaskan. Belum lagi kawasan strategis seperti Center Point of Indonesia, CPI, yang masih menyisakan persoalan lahan. Juga beberapa rest area yang dibangun oleh Pemprov. Tapi sampai hari ini entah bagaimana kelanjutannya. Ini bukan sekedar proyek gagal, ini soal tata kelola, tanggung jawab, dan keberanian pemerintah Provinsi Sulsel menjaga aset negara. Saya hadirkan di studio Kata Abangda anggota DPRD Sulsel Komisi D. Assalamualaikum Pak Rahmat Tompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi D ini paling vokal terkait soal aset. Siap, kalau masalah pengawasan tentu itu adalah tanggung jawab kami, tugas kami yang diberikan kepercayaan kepada masyarakat tentu tidak berhenti-hentinya untuk bagaimana cara kami untuk mengawasi pemerintah. Ya, Pak Rahmat, ini publik melihat ini bukan lagi masalah teknis tapi kegagalan serius pemerintah dalam mengelola aset. Bagaimana mungkin aset bernilai 10 triliun bisa menganggur? Ini kelalaian atau memang tidak ada keseriusan? Anda menilai gimana? Kalau saya melihat dengan saat ini, ya, kami di DPR tak henti-hentinya untuk mengkritisi pemerintah terkait dengan ada beberapa aset yang mangkrak. Saya anggap mangkrak. Apa yang disampaikan oleh Abanda tadi bahwa memang ada beberapa yang menjadi temuan kita bahwa program ini kita anggap bahwa adalah program gagal. Sehingga kita selalu mendorong, DPR selalu mendorong bagaimana cara kami untuk dalam fungsi kepenguasaan kami, tentunya saya selalu memberikan kritikan yang tajam terhadap para eksekutif. Didengar nggak kritikan Anda? Ditanggapi nggak? Ya sementara masih ya mungkin ada yang ditanggapi, Ada yang nggak ya? ada yang enggak. Kalau nggak ditanggapin udah kebiasaan ya. Ini kasus, saya mau coba tanya kasus Stadion Matoanging ya. Itu kenapa dihentikan tanpa kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi kalau kejadian ini mungkin saya secara pribadi program untuk Stadion Matoanging ini saya tidak terlalu jauh, tapi ada sedikit yang saya pahami karena program ini dimulainya tahun 2011. Saya belum jadi anggota DPRD provinsi. Masih di kabupaten, tapi tentunya semenjak saya dilantik menjadi anggota DPR, tentu saya sering melakukan rapat kerja dengan dinas-dinas terkait masalah aset itu. Nah, kejadian ini dimulainya tahun 2011 melakukan perubahan stadion, perombakan stadion. Dan kalau saya tidak salah, setelah saya melakukan rapat kerja dengan dinas terkait, bahwa mulai proses tendernya itu dimulai tahun 2012. Proses tender ya. Dengan estimasi anggaran kalau saya tidak salah 60 miliar ya.
pada waktu itu disediakan. Berarti sudah ada dananya. Sudah menurut keterangan teman-teman dari eksekutif. Namun pada waktu itu pemimpin pada waktu itu kena musibah. Ada pergantian kepemimpinan. Pak Nurdin Ya, Abdullah. Pak Nurdin Abdullah pada waktu itu. Kenapa saya anggap musibah? Ya karena saya berpikirnya suatu musibah ini bukan karena unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan bahwa dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Itu. Nah di proses 2012 itu menurut penjelasan teman-teman putus kontrak. Tidak jadi dilaksanakan. Nah sehingga proyek ini kehilangan momentum. Karena setiap kepemimpinan pasti kan berubah dia punya program kepemimpinannya. Iya. Ya. Masuk 2013 itu sudah tidak pernah lagi dianggarkan. Sampai saat ini. Sehingga saya sering mengkritiki. Kenapa tidak dilanjutkan? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin karena bergantinya kepemimpinan tentu berganti juga dia punya kebijakan-kebijakan. Iya. Ya. Kalau Stadion Barombong dibangun dengan uang rakyat, tapi terbengkalai. Ini proyek gagal atau ada masalah perencanaan dari awal? Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, kalau perencanaan dari awal, saya kira itu sudah tepat. Salah. Gagal ya? Karena cuma itu tadi saya sampaikan. Seandainya masih kepemimpinan dari awal ya, penggagas ini yang melanjutkan sampai sana, saya kira itu tidak gagal. Anda melihat ada nggak kesan gini? Program bagus itu biasanya kan dilakukan sama gubernur sebelumnya. Terus tiba-tiba berganti gubernur pengganti ini nggak mau melanjutkan. Ada nggak kesan seperti itu? Kalau bukan persoalan tidak mau dilanjutkan, mungkin Abanda lebih paham apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap perubahan kepemimpinan tentu berubah juga dia punya kebijakan. Nggak mau ngelanjutin. Lah, no comment. Apakah DPRD melihat ada indikasi pemborosan anggaran atau bahkan potensi kerugian negara? Oh kalau itu tetap kita akan mendorong melakukan audit di internal, ya, audit investigatif, dan juga akan mendorong agar adanya transparansi kepada publik terkait dengan keuangan daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita mendorong dalam hal ini adalah APH. Silakan audit. Kalau memang ada penyimpangan ya silakan diproses sesuai dengan perbuatan. Ini saya sering lewat Jeneponto, kampungnya Pak Rahmat Tompo ini. Sempat juga anggota dewan persoalkan rest area yang sempat dibangun oleh Prof. Nurdin Abdullah kini terbengkalai. Kenapa DPRD tidak menyoroti hal ini atau tak persoalkan ini ke Pemprov atau sudah pernah mempertanyakan ini? Sering kali, Pak. Oh, seberapa sering? Jadi begitu saya masuk di DPR sejak pelantikan, Pak, ya, saya sudah sering kali menyuarakan tentang itu. Padahal bagus banget itu. Bagus. Rest area di atas bukit Karama itu. Iya, strategis memang dia punya lokasi. Karena tentunya pembangunan itu harus berkesinambungan, ya. Nah, kami selalu menekankan kepada Pemprov, ya, agar semua aset, ya, yang ada bukan hanya untuk dipelihara, tetapi bagaimana bisa, ya, dinikmati dan bermanfaat di masyarakat. Makanya saya sering mendorong, Pak. Rest area itu menurut Pak Rahmat bermanfaat nggak? Kalau diselesaikan dengan baik pasti ramai. Ramai. Itu pernah tanyain sama Pemprov kenapa nggak dilanjutin? Nah inilah menjadi persoalan. Nah kemarin di tahun anggaran 2025 itu sudah dianggarkan 5,8 miliar.
5,8 miliar. 5,8 Rest area. rest area. Sebelah kiri dari Sebelah kiri kawanan dari di Makassar. Nah, di proses perjalanan rekanan tidak menyelesaikan. Berarti ada yang salah. Entahkah dari proses pelaksanaannya yang terlambat sehingga rekanan yang tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Maksudnya rekanannya dananya nggak keluar dari Bukan pembayaran? persoalan dana, mungkin karena persoalan waktu. Makanya sering saya kritik Pak terkait dengan kebijakan ini, ya, tentang pelaksanaan program. Karena sering saya sampaikan bahwa saya kira APBD ditetapkan pada bulan Desember. Nah, tentu mulai dari Januari sampai dengan Desember yang tahun berjalan, itu kan semua program harus tuntas. Tapi kenyataannya ya tidak tuntas. Karena kenapa? Seharusnya ya kalau berkaitan dengan program fisik tidak bisa dilaksanakan pada akhir tahun. Karena itu tadi. Musim hujan. Ya ada ada kendala-kendala lain yang mungkin bisa terjadi karena cuaca yang tidak mendukung dan hal-hal lain. Ini yang sering saya gaung-gaungkan juga di DPR dan saya sering kritiki teman-teman eksekutif. Nah. Oh, berarti intinya ini rest area mau tetap dibangun? Kalau harapan Dilanjutkan, sorry. Kalau harapan kami Pak, daripada membuang-buang anggaran tidak dimanfaatkan juga, lebih baik kita selesaikan dengan baik supaya bisa bermanfaat di masyarakat dan bisa dinikmati masyarakat. Gubernur mau? Insya Allah. Paksa. Kita dorong. Kalau nggak mau paksa dong. Bukan memaksa Pak, tapi kan DPR fungsinya bisa melakukan kita sering penekanan secara politik. Iya. Kita tetap dorong Pak. Dan insya Allah mungkin tahun ini tetap berlanjut. Dan setelah kita membahas kemarin untuk pelatarannya saja kita sudah anggarkan juga. Pelatarannya? Pelatarannya untuk menyelesaikan pelatarannya. Dia 2 miliar Pak. Untuk pelataran. Dan insya Allah selesai LKPJ ini tentu tetap saya akan besok saya rapat dengan dinas terkait sebagai kuasa pengguna anggaran PSDA, dalam hal ini PSDA. Tentu tidak saya henti-hentinya untuk mempertanyakan terkait dengan sisa anggaran yang digunakan pada tahun 2025 itu. Intinya kita tunggu lagi ya apakah Pemprov Sulsel ini mau atau enggak ya melanjutkan pembangunan rest area. Kalau saya secara pribadi Pak Abanda ya, bukan tidak ada kata tidak mau. Harus mau. Harus mau. Karena sudah terlanjur. Ketika kita melakukan pembiaran seperti itu, termasuk kita mubazir. Dilarang Allah itu mubazir. Mubazir. Secara agama. Ngapain kita bangun kalau tidak bermanfaat? Nah yang kita cari ini adalah manfaat masyarakat. Ya, ya kita harus paksa. Ya, mudah-mudahan teman-teman Pemprov khususnya gubernur mau menekan egonya ya. Tapi saya rasa ya pasti pemerintah berpikir karena tujuan kita ini adalah bagaimana cara kita sebagai pemimpin pemerintah dalam hal ini adalah melihat bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera. Ya. Jadi saya sangat berharap tidak ada kata penolakan. Selesaikan secara adat. Karena kalau kita lihat secara kondisi fisik pembangunan saat ini itu kan sudah hampir sudah mencapai ya 80%. Iya. Rest area itu. Masa kok sudah miliar-miliaran anggaran begitu baru kita mau biarkan begitu saja. Makanya alhamdulillah karena kemarin kita sempat mendorong akhirnya mulai lagi kita kerjakan perbaiki. Ya. Selain yang kita bahas tadi, apakah masih ada data dari teman-teman DPRD yang harus publik tahu aset mangkrak dan juga yang tidak dilanjutkan? Saya percaya mungkin Abanda yang sudah tahu semua. Coba lah, kan publik penonton kan nggak tahu. Saya kira tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa aset. Ya Sidrap. Itu ini ya taman itu ya. Iya. Taman Nona-Nona ya. Sementara kita. Jadi saya kira Abanda lebih mungkin semua data sudah ada sama Abanda sehingga. Tapi saya harus konfirmasi dulu ke Pak Rahmat ini. Siap. Terus yang dibantaing itu pelelangan ikan? Itu. Jadi kemarin saya sempat pido-pido dengan kondisi. Padahal
Oke. Kalau berbicara tentang PPI ya, PPI ya, Bantaeng ini ya. Bantaeng. Di bagian selatan-selatan itu, Pak Benda, dia yang paling strategis. Tapi Tapi setelah saya melihat saat ini, ya, dengan kondisi bangunan kita, khususnya pelelangan itu sudah tidak wajar. hmm, Karena memang beberapa tahun ini tidak pernah dilakukan perbaikan. jadi bangunan ini sudah lama, Sudah lama. tapi tidak diperhatikan. Tidak. Tidak atau kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Oke. Tetapi pemerintah masih tetap juga Mengambil menarik retribusi. retribusi. Wah, ini kan tidak balance. Gimana tuh? Dan saya sudah beberapa kali suarakan juga itu. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa masuk karena yang membidang itu Komisi B. Tapi sebagai anggota DPR tentu kita tidak berbicara mitra. Tapi kita berbicara tentang fungsi kita sebagai anggota DPR adalah kepengawasan. Tentu apa yang saya dapatkan di lapangan, apalagi di dapil kami, tentu saya harus suarakan. Itu kan dapilnya Pak Rahmat. Iya, siap. Bantaeng, Iya. Jeneponto, Selayar. Iya. Dan tidak ada alasan Pemprov. Artinya ketika ada kita punya aset yang ada misalkan di Bantaeng, tidak punya perhatian, harus diperhatikan dong. Karena kenapa? Pernah nggak ada yang protes ke Pak Rahmat? Alhamdulillah selama ini saya saja yang sering protes, Pak. Enggak, maksudnya ada nggak warga yang sempat Wah, protes? iya. Sering. Bosen. Jadi nggak enak dong perasaannya kalau. Iya. Karena saya sebagai representasi masyarakat, ya, yang diberikan mandat, tanggung jawab sebagai penyambung lidahnya masyarakat dan apapun yang saya temukan di masyarakat tentu saya harus suarakan. Ya, saya harus suarakan. Oke, di Center Point of Indonesia, Pemprov Sulsel itu masih kekurangan 12 hektar lahan. Benar. Gimana bisa proyek sebesar itu tidak clear sejak awal? Jadi sebetulnya saya sudah melakukan, Komisi D sudah melakukan investigasi. Oh iya, kayak paling kenceng emang Komisi D setahu saya. Kita turun di lapangan. Iya. Cross check langsung. Setelah itu kita panggil pihak Pemprov dan kita panggil dari pihak perusahaan. Memang yang 12 hektar itu yang kita temukan, ya. Sebetulnya ini masalah ini sudah sementara berjalan. Ya. Dan pada waktu itu kita sudah menyurat dan surat ini sudah ada di pimpinan untuk melakukan hak angket. Tapi ya tunggu proses. Tunggu proses atau nggak jalan? Sementara berjalan. Oh. Tinggal menunggu petunjuk dari pimpinan. Waktu itu Ketua Pak Rahmat di sini loh, Pak Kadir Halid. Pak Kadir bersama saya. Iya, waktu itu sempat saya tanyakan. Betul. Gimana nih hak angket? Jalan atau enggak? Sementara proses. Dan saya tidak henti-hentinya bersama dengan teman Pak Kadir untuk mendesak pimpinan. Untuk dicari kebenarannya. Karena ini ketika itu dibiarkan, Pak, tentu yang rugi ini siapa? Masyarakat kita kan. Kalau kita akumulasi dari 12 hektar, ya, kalau kita rupiahkan itu lumayan dengan harga tanah sekarang yang ada di CPI. Iya, makanya kita memang kejar. Oke. Ya. Karena yang dirugikan ini adalah rakyat, Pak. Uang pajak saya, Pak. Iya, uang pajaknya Pak Rahmat, uang pajaknya semua yang ada di studio. Benar. Banyak aset bahkan tidak punya sertifikat. Siap. Ini kelalaian administratif atau pembiaran sistematis? Saya kira ini salah satu kelalaian memang administratif. Dan kita sering juga melakukan dorongan terhadap teman-teman untuk lebih serius untuk menertibkan secara administrasi. Ya. Jadi ada memang beberapa aset itu sering juga teman-teman yang sering juga dikritiki terkait dengan aset itu. Ya. Banyak memang. Banyak. Ini apakah benar ada pihak ketiga yang diuntungkan dari kondisi aset yang tidak jelas ini? Oh pasti. Tahu orang-orangnya? Wah, itu dalam proses. Masih dirahasiakan? Iya.
bukan dirahasiakan, tapi kita harus jelas, tahu jelas kepastiannya, baru kita bisa publikasikan. Oke. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel sudah masuk. Ya. Artinya ini bukan masalah kecil. Betul. Seberapa serius sebenarnya potensi pelanggaran hukumnya? Kembalikan ke APH. Kalau saya tanya Pak Rahmat, ada memang pelanggaran di situ. Nanti kita tunggu dari hasil investigasi. Indikasinya ada. Kalau Ya. Kalau misalkan ya pihak ketiga melakukan hal yang seperti itu tanpa sepengetahuan yang sebenarnya dalam hal ini adalah pemerintah, tentu Pak ada pelanggaran hukum. Itu kan termasuk perampasan. Ya. Yang terjadi di rest area itu termasuk itu nggak? Pihak ketiga yang ini. Yang mana itu? Rest area di Jeneponto itu. Oh, kalau itu Enggak. Masih mau dikerjakan. Iya. Masih ada itikat baik ya. Iya. Apakah gubernur saat ini bisa lepas tangan dari proyek-proyek warisan yang mangkrak? Itu tadi yang saya bilang. Karena setiap kepemimpinan ya punya paradigma pembangunan sendiri. Dan mudah-mudahan ya, saya selalu berharap, kami selalu di DPR berharap kepada Pak Gubernur ya untuk terus mengingatkan dan mendorong ya pembangunan berkelanjutan. Artinya kalau yang sudah ada dan kita sudah lihat bahwa ini memang bermanfaat di masyarakat, kenapa tidak dilanjutkan? Ya. Selalu saya mendorong. Ngapain bangun stadion baru? Baru kalau sudah ada stadion Matuanging. Saya berharap harapannya begitu. Ya. Artinya ngapain kita mau cari sudah ada? Ya. Meninggalkan yang pasti menuju ketidakpastian. Ya. Kalau saya harapan kami Pak di DPR itu selalu yang kami dorong. Ya. Lanjutkan yang betul-betul bermanfaat di masyarakat. Ngapain kita bikin program baru kalau kita lihat sudah ada yang kita bisa lanjutkan supaya bisa mengurangi anggaran, ya kan? Masyarakat kita ini di bawah masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Toh yang dikenal nanti itu kan bukan yang bangun, tapi yang meresmikan juga. Benar, benar. Iya kan? Yang bangun siapa, yang resmikan siapa kan nggak apa-apa ya kan? Masjid Pancasila itu, masjid ini Soeharto juga banyak yang pakai. Betul, salah satunya Masjid 45 depan di Jalan Urip Sumardi. Saya kira tujuan pemerintah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak perlulah juga bahwa si A yang membangun si A, yang dihitung adalah pemerintah. Saya sepakat itu untuk kemaslahatan umat. Iya benar. Ngapain kita mau ini kalau misalkan bukan memang untuk kepentingan rakyat. Siapapun jadi pemimpin, kalau memang program itu dianggap bahwa memang ini kebutuhan masyarakat, lanjutkan. Ya. Dan saya sangat setuju dan saya sangat mendorong. Ya. DPR adalah perwakilan rakyat. Iya. Terus langkah konkret DPRD apakah hanya pengawasan atau akan mendorong audit investigatif? Saya kira Pak Abanda, jadi langkah konkretnya DPRD itu. Minum dulu deh kita dulu. Siap. Alhamdulillah. Minum air putih aja udah alhamdulillah gitu. Siap. Saya kira gimana? Saya kira DPRD itu kolektif kolegial. Ya. Percuma juga ya kalau di komisinya keras, kalau pimpinan nggak keras. Benar. Jadi perlu memang pencermatan. Oke. Ya. Dan kesamaan persepsi. Kira-kira Komisi D bisa nggak meyakinkan ke para pimpinan untuk bahwa ini kita harus sama nih persepsi kita? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi kita lihatlah. Tetapi kalaupun artinya berbeda kita punya persepsi, tentu kan kembali ke fungsi kita. Di situ kan tidak menyebut ketua atau anggota sebagai fungsi kepengawasan. Ya. Ya. Tapi itu tadi saya bilang, DPR kan kolektif kolegial. Tapi insya Allah mudah-mudahan pimpinan kami ini
selalu menyatu satu persepsi dengan kita sebagai anggota. Saya doakan ya mudah-mudahan nih Komisi D tidak masuk angin ya. Insya Allah. Itu aja sih. Karena banyak dari sekian banyak komisi, mohon maaf ya, Iya siap. komisi A, komisi D, B, E atau enggak A ya. Iya. Itu yang paling sangat diharapkan gitu. Bukan berarti saya menafikan komisi-komisi lain. Iya. Tidak. Ini kan yang bersentuhan langsung dengan anggaran. Iya. Supaya tidak disalahgunakan. Betul. Mudah-mudahan tidak masuk angin. Insya Allah. Ya. Teki pakai sirik-sirik. Sekali lagi tadi saya sudah Kok sampaikan. jadi Ponto Pride nih, ya kan gimana? Saya kan sudah Ya? sampaikan tadi Pak Abanda bahwa kami ini hadir di DPR karena rakyat. Ya. Tentu saya juga sudah mewakafkan diri kepada masyarakat. Ya harus Anda jadi wakil Bupati Bantaeng kan? Saya belum kiblat saya masih tetap di DPR. Tapi kalau takdir saya tidak bisa tolak. Jangan nanggung kalau jadi wakil bupati, saya doain jadi bupati Jeneponto aja deh. Hah? Boleh ya? Yakinkan saja. Aminkan aja. Yakinkan Saya aja, Pak. sumpahin deh jadi bupati Jeneponto nanti. Bantai. Bantai. Iya. Oh ya Bantai. Tapi itu tadi yang saya bilang, saya fokus dulu dengan pekerjaan saya. Kepercayaan yang diberikan kepada kami masyarakat khususnya Bantai Jeneponto. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi kepercayaan ya, yang betul-betul saya juga mampu untuk menjaga amanah ini. Oke. Ya. Jika ini terus dibiarkan ya, apakah ini bisa disebut sebagai bentuk pembiaran kerugian negara? Kalau misalkan Komisi D sudah memberikan masukan kepada eksekutif, ya kan, mitra, gubernur, pimpinan, nah susah juga tuh. Berarti ada pembiaran dong. Saya kira kan proses ini masih berjalan. Ya. Dan saya yakin ya terkait dengan juga sementara bekerja adalah APH. Ya KPK dan Kejati ya. Ya. Mudah-mudahan nggak masuk angin. Mudah-mudahan Nggak masuk angin. ya mereka. betul-betul Profesional. profesional. Itu harapan kami di DPR. Dan semua teman-teman mendukung APH untuk menindaklanjuti perbuatan tentang kejahatan. Kita mendorong, memberantas. Berarti ada indikasi dong. Nanti APH yang menjelaskan bagaimana yang dia dapatkan atau yang dia temukan di lapangan. Kalau itu yang terbukti, proses. Kita dorong Pak, kita dukung Mudah-mudahan ya. Kejaksaan dan KPK. Dan alhamdulillah baru-baru ini saya sangat apresiasi KPK. Kenapa tuh? Waktu baru-baru ini kan saya melakukan peninjauan lapangan Oke. terkait dengan multiarsi yang sedang berlangsung. Ini Iya dia kan? menarik nih. Jalanan ya. Ya jalanan. Hertasning deh gimana? Iya, Hertasning. Bagaimana Ya. Hertasning nih? 2 hari setelah saya melakukan peninjauan di lapangan, KPK jauh turun. Dan itu saya apresiasi KPK. Berarti memang betul-betul KPK ini mengawasi ya uang-uang rakyat yang beredar di bawah. Ini multi year jalan-jalan ini urusan Komisi D juga kan? Kebetulan di mitra saya. Tapi insya Allah, Abanda, jangan ragu. Komisi D tetap melakukan tegas untuk mengawasi karena ini adalah uang rakyat yang saya harus awasi dengan baik. Iya. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Uli. Iya. Berarti kalau jalan ini sekarang menurut Pak Rahmat udah bagus. Kan ini masih Ya, proses, lagi Ya. sementara berjalan ya. Sementara Kayak misalkan berjalan. rumah saya di Poros Malino Iya. misalkan. Insya Allah nanti kita pasti lakukan pekerjaan. Dan semua ruas provinsi. Cek-cek dong di depannya Fakultas Teknik Unhas tuh lagi Insya dikerja tuh. Allah Pak Abanda. Lagi dicek Tenang itu. saja. Tapi bukan dapil Anda di situ. Goa. Di sini kan DPR provinsi ini Udah. bukan kita bicara dapil Dapil lagi. lagi ya. Kita kan membawa 24 kabupaten kota. Makanya saya harus bersuara juga. Ketika masyarakat Kabupaten Bantaeng sangat dia butuhkan, ya, kebutuhannya ada di Pemprov, ya tentu saya harus bersuara. Karena saya kira Provinsi Sulawesi Selatan ini membawahi 24 kabupaten kota dong.
Salah satunya adalah Bantaeng. Masa Bantaeng mau dipandang sebelah mata? Jangan begitu. Karena Bantaeng bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan juga. Mungkin karena di Bantaeng nggak menang sih kemarin dia. Aduh, susah juga ya. Ya ini persepsi saya secara fakta bicara memang nggak menang kemarin dia kemarin. Berapa target waktu realistis untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah ini atau publik harus siap melihat ini terus mangkrak? Ini pertanyaan terakhir dari saya. Jadi insya Allah Abanda, Ya. mungkin setelah ada kesepahaman, Oke. ya, terkait legalitas dan tata kelola, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jawabannya normatif. Saya kurang puas. Saya yakin penonton juga kurang puas. Berapa lama kira-kira? Insya Allah tetap saya akan melakukan 1 tahun? 3 bulan? 4 bulan? 5 bulan? Lihat itu tadi yang saya sampaikan Pak Ketua. Tapi intinya saya akan berbuat. Saya akan tetap jadi orang kritik di DPR. Sama kayak saya dong. Gak apa, pemimpin kan harus dikritik. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemimpin ya. Sama dengan saya. Saya selalu siap dikritik. Karena namanya manusia pasti kan ada kekurangan. Semua tidak sempurna. Nabi Muhammad aja dibenci sama pamannya. Bukan berarti dia nggak baik. Iya. Di mata orang itu nggak baik. Secara pribadi Abanda, kalau masih ada orang-orang yang mengkritiki saya, berarti saya masih disuka. Iya. Karena saya tidak bisa memperbaiki saya tidak dikritik. Kesalahan apapun yang saya perbuat, ya, ketika saya tidak dikritik, tentu saya tidak bisa berubah. Kan apa yang bisa saya perbaiki? Yang dikritik kan kebijakan, bukan pribadinya. Bukan. Karena kita sekarang adalah bukan pribadi-pribadi, kita punya tugas. Iya. Tapi ini adalah orang banyak yang kita urus. Andai kan saya nggak tahu nih Komisi D nanti kalau misalkan udah mati, saya dalam hati saya ngomong, saya selalu teleponan sama Pak Kadir Halid. Maju dong. Insya Allah Pak, Komisi D tetap jalan sesuai dengan koridornya. Oke. Jangan ragu, insya Allah kami bersama dengan teman-teman di Komisi D selalu kompak, ya, menjalankan sesuai fungsi dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Dengerin ya. Nah, itu janjinya Komisi D. Insya Allah. Komisi paling berat. Karena mengelola ngawasin penggunaan anggaran. Ini di mata saya. Siap. Soalnya dari sekian banyak komisi yang saya baru baca, kritis, itu B dan D. Betul. Kemarin Heriawan, Demokrat. Komisi E juga toh. Komisi E juga. Tapi semua teman-teman. Iya, artinya sesuai dengan mitranya ya. Jangan takut lah kritik gubernur, masa takut, gimana sih? Jadi pada prinsipnya kritik itu adalah salah satu tujuan kita untuk baik. Iya, betul. Cuma kadang-kadang baperan. Dikira kita kritik benci gitu. Padahal enggak, kita sayang, kita cinta sama gubernur kita gitu. Untuk membantu memperbaiki Iya. apa yang menjadi Itu dia. kekurangan di masyarakat, di mata masyarakat. Saya doakan ya. Amin. Komisi D jangan mati. Insya Allah. Jangan masuk angin. Saya selalu menunggu masukan dan kritikan dari Abanda. Oh, saya bersama dengan teman-teman. Setelah ini saya akan kasih Anda bahan. Siap. Ya, ada bahan yang harus saya kasih Siap. lihat terkait dengan data keuangan kerugian negara. Oke. Terima kasih atas masukan. Iya. Dan menjadi bahan kritikan saya untuk di teman-teman. Tolong diangkat dan dibalas WA saya kalau saya. Siap, saya selalu siap. 1 kali 24 jam saya punya. Siap. Kalau saya 1 kali 25 jam. Siap. Oke. Baik para Matombo, Siap. aset publik bukan sekedar angka di laporan keuangan. Itu adalah hak masyarakat yang seharusnya memberikan manfaat, bukan jadi simbol kegagalan. Jika hari ini stadion terbengkalai, lahan disengketakan, dan proyek mangkrak, maka yang dipertanyakan bukan hanya program, tapi komitmen Gubernur Sulsel menjaga, mengelola uang rakyat.
Terima kasih para Matompo Terima kasih. telah hadir di studio Kata Bangda. Sampai jumpa di podcast Kata Bangda, tempat kita bicara apa Siap. adanya. Siap.